Sultan, mau doa dulu Sultan sebelum dimulai. Silakan Sultan. Sebelum memulai pelajaran, Recording in progress. sebelum memulai pelajaran lebih baik langkahnya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Sultan. Jadi kita teruskan ya. Ini Ibu mau membahas tugas yang pertemuan kemarin, nanti kita bahas di akhir saja ya. Ini Ibu mau lanjut dulu ke materi berikutnya. Nanti kalau kita sempat ya, kita setengah jam lah. Kita akan coba bahas yang tugas yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan hari ini membahas tentang prinsip perluasan dan ukuran kekaburan pengesamaran. Sudah Ibu tampil, Ibu upload di Simari ya, sudah kalian. Ya. Jadi himpunan samar ini ya sekali lagi yang diajarkan kan adalah dasarnya ya, dasarnya. Mengenai soalnya seperti apa nanti bisa berkembang ya. Yang pasti kan asal kalian dasar sudah paham, maka apapun soal yang akan dikembangkan nanti kalau bisa ya, karena asal background, asal basicnya kuat, maka tidak masalah kalau misalnya permasalahan itu dikembangkan lagi. Jadi soal yang diberikan itu kemungkinan bisa lebar ya, maksudnya itu kan bisa berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena kan saat ini kan kami itu berusaha memberikan soal-soal itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya yang sekitar memberikan fungsi kemudian kalian kerjakan gambarnya, tidak, tapi juga dikaitkan dengan suatu kasus lah ibaratnya itu ya, di kasus. Nah sekarang kita akan membahas mengenai prinsip perluasan dan ukuran kesamaran. Di prinsip ini, yang maksud dalam prinsip perluasan ini adalah yaitu ada suatu aturan yang di mana yang awalnya itu fungsi tegas ya sekali lagi, itu dimisahkan dengan fungsi ini F nih ya, kemudian dari X, misalkan dari semesta X, Y, kemudian dengan prinsip perluasan ini dia disamarkan ya, yang awalnya tegas itu, fungsi tegas, saya disamarkan dengan memperluas fungsi tersebut menjadi fungsi yang seperti ini jadinya, fungsi F, kemudian Fx ke Fy ya. Jadi perhatikan perubahannya nih ya. Perubahannya awalnya dia itu fungsi tegas yaitu dari S ke Y, kemudian dia disamarkan dengan memperluas fungsi tersebut menjadi fungsi ya dari fungsi X ke Fy. Dengan ada aturannya. Untuk himpunan samar A, anggota si X ini, fungsi X nih ya, dari semesta X ini, maka nanti hasilnya nih ya, hasilnya nilai fungsinya itu adalah himpunan samar dalam. Nah, ini kalian perhatikan sini ada kata dalam ya. Supaya mempertegas ini bahwa letaknya si nilai fungsi itu adalah di Fy. Maka sini ada kata dalam Fy. Dengan fungsi keanggotaan seperti ini. Jadi nanti kita menentukan derajat keanggotaan dari fungsinya si F ini ya, yang Fy tadi itu adalah dengan nih ya, kita ambil maksimumnya dari derajat keanggotaan si X awal ya. Nah, jadi perhatikan ini bahwa nilai derajat keanggotaan itu yaitu mu ya dari fungsi sama A dari variabel Y ya, variabel Y sama dengan yaitu adalah suprimum dari ini ya. Suprimum dari nilai fungsinya
sini adalah mulai dari derajat keanggotaan dari si X. Nah, jika ada S anggota semesta X dengan Y sama dengan Fx. Mungkin supaya lebih mudah lagi, kita perhatikan nih ya. Supaya lebih mudah memahami apa sih maksudnya ini. Nih ya. Nah, jadi sini, ini contohnya adalah himpunan itu berupa himpunan apa nih? Dia datanya discrete ya, nih yang discrete. Karena dia bukan interval, maka kan dia ini berarti kan discrete nih ya, karena kan si himpunan S ini kan dapat kita cacah ya, hitung itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan semesta Y-nya adalah 7, 8, 9, dan 10. Karena fungsi perluasan yang terkait dengan fungsi pasti ada diketahui suatu fungsinya atau pemetaannya. Sini diberikan pada soal ini diberikan pemetaannya itu dari semesta X ke semesta Y yang didefinisikan sebagai berikut. Nih ya, sudah diberikan definisi di soal bahwa untuk jika nilai X-nya 1, jika nilai X-nya 1, 2, itu maka nilai fungsinya adalah 7. Kemudian untuk nilai X-nya 3, maka nilai fungsinya adalah 9. Jika nilai X-nya itu, ingat ya, X kecil anggota semesta X besar ini. Jika nilai X-nya adalah 4, 5, dan 6, maka nilai fungsinya, yaitu di Y ini ya, adalah 10. Nah, fungsinya juga diketahui dua himpunan samarnya, yaitu pertama himpunan samar A adalah seperti ini ya, untuk X-nya 1 derajat anggotanya adalah 0,6, X-nya 2 derajat anggotanya adalah 0,2, dan seterusnya ya. Nah, sini juga harus disertakan dalam X. Nah, ini sudah ditekankan. Jadi si himpunan samar ini kan, si A ini kan dia tuh dalam X nih ya. Nah, ini dalam X ini. Dan himpunan samar B itu dia dalam Y. Nih, dalam Y. Kenapa harus ditekankan seperti ini? Karena nanti kan kita ada memetakan dari X ke Y ataupun sebaliknya. Kalau dia sebaliknya, berarti sebaliknya kita mencari dengan inverse ini. Nah, kemudian kalau kita tuliskan lagi, maka dengan prinsip perluasan diperoleh himpunan samar. Nah, jadi kan ini ya, ini kan himpunan tugasnya kan pemetanya kan dari fungsi ini ya, dari pemetanya kan dari himpunan semesta X ke himpunan semesta Y ya. Kemudian kita perluas fungsi tersebut dengan ukuran dengan ini ya, dengan aturan samar. Nah, disamarkan dengan memperfungsi kegiatan tersebut menjadi fungsi yang seperti ini. Jadi dari ini, dari yang awalnya F sini nih ya, X, Y ya. Nah, kita samarkan atau kita perluas fungsi tersebut dengan jadi seperti ini. Nah, ini. Oh, F fungsi. Nah, menjadi seperti ini ya. Gimana? Ini ya, dimana si himpunan samar A ini dia itu ada di dalam X ini ya, himpunan samar A. Bahkan himpunan samar B itu ada dalam Y. Nah, dalam Y. Seperti ini. Ini ya. Seperti ini aturannya. Nah, maka kalau kita menggunakan prinsip perluas diperoleh bagaimana? Himpunan samar B bagaimana? Dia pasti mau dicapai, yang mau dicapai adalah ini ya, suatu fungsi dengan prinsip perluasan himpunan samar, maka akan diperoleh nanti si A ini kan menjadi FA ini ya. Kenapa jadi seperti ini jawabannya? Kenapa? Coba kita lihat ya. Sini FA. Fungsi perluasan dari himpunan samar. Ini ya. Nah, kita perhatikan.
Ini kan kita bacanya apa nih? Ini bacanya adalah berarti kan dia kan nilai fungsinya ya. Nilai fungsinya itu kan berada di mana? Berada di B ya, di B. Himpunan samar B dalam Y ya. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan yang ini? Yang mana kita ambil nilai atau nilai Y yang kita ambil adalah fokusnya adalah nilai si Y-nya ya, yang nilai Y-nya. Nah, himpunan samar B ini kan dia dalam Y. Y ini kan anggotanya adalah 7, 8, 9, dan 10. Jadi yang didefinisikan soal ini apakah semuanya tercantumkan? Tidak ya, hanya 7, 9, dengan 10. 7 dihasilkan dari X-nya 1 dan 2, kemudian 9 dihasilkan dari X-nya 3, dan 10 itu dihasilkan dari X-nya 4, 5, dan 6. Nah, berarti bagaimana cara menuliskan di sini? Wah, ini kan sama dengan apa nih? Berarti kan ini kan berada dalam mana nih? Dalam, ada yang tahu? Ini dalam mana hasilnya ini? Dalam Y nih ya. Nah, berarti kita fokusnya di variabel Y. Ini disebutkan hanya 3 saja ya. Berarti kita cukup tuliskan di sini adalah 3 saja. 7 dulu. 7 tambah 9 tambah 10. Kenapa 8 tidak disebutkan? Sekali lagi karena yang didefinisikan pada soal itu yang didefinisikan pada soal tersebut hanya 7, 9, dan 10. Sedangkan 8 kan tidak masuk. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan dari anggota yang di sini? Yang mana yang diambil? Kita perhatikan ini tadi, ini ya, Y sama dengan Fx nih ya, ya tadi ya, 7, 9, 10. Dimana itu kan diambil dari derajat keanggotaan dari si X yang dihasilkan si Y tersebut, maksimumnya. Nah, 7 ini kan ya, ibunya ada masih agak sulit ngomong. Nah, 7 ini dihasilkan dari X-nya 1 dan 2. Lihat lagi di persamaan untuk X-nya 1 dan 2 ini kan derajatnya, coba perhatikan. Derajat untuk X-nya 1 adalah 0,6. Derajat untuk X-nya 2 adalah 0,2. Nah, kita ambil yang apa nih? Yang maksimumnya ya. Makanya kita ambil adalah yang 0,6 sini. 0,6 kita tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau dia itu misalnya kan ada 8 nih disebutkan di definisi. Itu dihasilkan dari semua X-nya. Jadi kalian tinggal ambil derajat anggota yang paling maksimum, yang paling tinggi ya. Maksimal. Kemudian 9. 9 ini kan hanya dihasilkan oleh 3. 3 ini kan derajatnya adalah 0,7 ya. Ini tidak ada teman yang lain. Tidak ada saingannya. Nah, 10. 10 ini kan dihasilkan oleh X-nya 4, 5, dan 6. Dia ada 3 kandidat ya. 4 itu derajatnya 0,5. 5 itu derajatnya adalah 1. X-nya 6 itu derajatnya adalah 0,9. Nah, sekali lagi kita ambil yang maksimum di antara bertiga ini. Antara 1, 2, 3. Maka yang maksimum adalah si 2 ya. Nah, 2. Maksudnya itu yang ini ya. Yang ini yang maksimumnya. Yaitu maka kita ambil derajatnya adalah 1. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi inilah prinsip perluasannya dari awal himpunan tegas. Dia kita perluas dengan prinsip samaran. Jadi seperti ini aturannya. Jadi sehingga diperolehlah seperti ini F dengan ini ya 0,6/7 tambah 0,79 tambah 1/10 dalam Y. Lalu selalu disertakan ini ya, dia itu berada di mana. Sampai sini ada ditanyakan dulu. Ada yang tanyakan? Apakah jelas?
Bu, izin bertanya. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Rizky ya. Seandainya dibalik, gimana Ibu? Misalnya di dalam X-nya gimana Ibu? Apakah masih himpunan samar A atau bagaimana? Kalau masih himpunan samar A, apakah bisa? Oke. Nah, kita coba, bagus sebenarnya, kita coba berbagai macam kemungkinan. Nah, sekarang ya, ini kan ya kita kan mengerjakan soal ini kan berdasarkan apa yang diketahui dari soal. Sekali lagi dari soal itu diketahui pertama ada dua himpunan semesta ya, X dan Y. Kemudian yang kedua adalah diketahui pemetaannya itu dari mana, perhatikan. Yang diketahui adalah pemetaannya itu dari X ke Y ya, dengan definisinya sudah disampaikan seperti ini, definisi dari fungsinya. Kemudian juga diberikan dua himpunan samar A ya, di mana himpunan samar A itu berada dalam X dan si samar B itu berada dalam Y. Nah, sekarang kita mencoba beberapa kemungkinan apakah mungkin ini misalnya ya. Nah, misalnya masih FA juga. Masih A, tapi kita cari yang dalam X. Apakah ini bisa kita cari atau memang tidak bisa? Kita telusuri. Tadi kan prosesnya memperoleh yang dalam Y ini, berarti kan yang tulis yang bagian bawahnya ini ya, bagian bawahnya adalah yang fokusnya ke Y ya. Fokusnya ke Y. Nah, ini kan makanya kan kita tuliskan hanya 3 saja. Kenapa 8 ditinggal? Karena tidak ada disebutkan dalam definisi. Itu ya. Baru setelah itu kan setelah kita tuliskan 7, 9, 10, baru kita cari jadi keanggotaan masing-masing nilai Y tersebut berdasarkan definisi dari pada fungsi pemetaannya ya. Nah, sekarang, apakah kalau kita tuliskan dengan fungsi yang sama, menjadi nilai fungsi dari himpunan samar A dalam X, apakah ini rasional, Mbak? Dalam X? Jawabannya adalah nilai fungsi itu kan pasti kan dia berada di kubu mana sebelah kanan nih ya. Ini berikan di kiri, di kanan. Ini kan dari awalnya kan himpunan samar A nih ya, akan dalam fx ini. Kita ingin mencari fungsinya, nilai fungsi himpunan samar A. Berarti apakah mungkin kita tuliskan dalam X? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Mungkin lah, Bu. Hah? Mungkin lah, Fikri. Kayaknya mungkin kalau misalnya di inverse tuh Kang, Bu. Bagaimana tuh? Oh, inverse beda lagi pembahasannya nanti. Inverse tuh nanti kan ada tersendiri. Nah, ini simbolnya ada tersendiri. Iya. Ini beda lagi dalam inverse. Masih yang sini dulu ya, membahasnya dalam fungsi nilai yang fungsinya dulu, belum mencari ke inverse-nya. Apakah mungkin ini FA dalam X? Tidak mungkin ya, karena nilai fungsi kan selalu pasti dalam Y ya, dalam Y. Nah, sekarang kemudian apakah mungkin lagi kita cari misalnya FB? Nah, ini tidak mungkin, karena tadi ya, metanya kan dari S ke Y. Kemudian kita mencari nilai fungsi dari himpunan samar A, di mana si A itu kan berada dalam X. Maka tidak mungkin nih kalau mencari nilai fungsinya itu kembali ke sini lagi. Nah, inverse nanti beda pembahasannya ya, beda lagi nanti. Sekarang kita coba mencari si nilai fungsi dari himpunan samar B ini, apakah bisa begitu dalam X maupun dalam Y. Ada yang bisa menjawab nih kira-kira bisa kita cari nilai fungsi dari B begitu dalam X maupun dalam Y, Mbak, dan analisis. Nah, apakah mungkin nih?
Apa mungkin bisa dalam X dulu? Bisakah? Bisakah kalian cari nilai fungsi B-nya dalam X? Jawabannya apa? Jawabannya Bisa lah, Bu. kenapa bisa, Tapi Rizky? akan tetapi di situ nggak ada definisinya, Bu. Jadi nggak Nah, bisa dicari. ya, benar sekali. Sekali lagi, kita ini kan berpatokan pada definisi yang diberikan pada soal ya, jangan dipaksakan. Karena yang diberikan pada soal itu pemetanya itu dari X ke Y, ya, X ke Y, maka di mana si kalau kita perluas lagi kan berarti kan fungsinya menjadi fx ke fy ya, di mana si purna samar A itu kan ada di dalam dalam kemudian si purna samar B ke dalam Y. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari fungsi dari B, berarti kan berbalik kayak gitu kan, itu sama aja kayak mana? Ya, berarti mencari inverse-nya ya lah. Ini kan dia kan sudah berupa hasil ya, berupa hasil ini. Berupa hasil. Nah, kecuali dibutuhkan seperti ini. Kecuali kan yang bisa kita cari adalah apa? Inverse dari si B. Nah, baru bisa seperti ini. Dalam mana? Dalam X. Nah, baru bisa ya. Dalam X. Nah, ini baru bisa kita kerjakan. Berarti kan nanti kita putar ya. Kita ubah fungsinya ya, jadi menjadi FY, Fx seperti itu. Ini ilustrasinya. Jadi sekali lagi, kalau kalian diminta untuk mencari fungsi dari himpunan samar B dalam X itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin juga mencari FB dalam Y. Karena kan dia emang dalam Y sini sendiri ya. Ini hasilnya FB dalam itu ya, ini hasilnya ya. Kan dia tuh sudah tidak ada nih ya, jadi kan tidak mungkin ada duanya ini. Nah, karena yang mungkin dicari adalah dari berdasarkan yang diketahui soal sini yang bisa dicari adalah si nilai fungsi A dalam Y. Ini yang mungkin bisa dicari. Dan satu lagi adalah mencari inverse-nya, bisa juga. Bagaimana mencari inverse-nya itu? Coba perhatikan definisinya. Inverse-nya itu, inverse dari fungsi tegas, nih ya, yang awalnya fungsinya X ke Y, disamarkan dengan memperluas fungsi tersebut menjadi fungsi F inverse ya, yaitu dari Fy ke Fx dengan aturan untuk setiap himpunan samar B anggota Fy ya, maka inverse dari himpunan samar B adalah himpunan samar dalam nah, kan lagi dalamnya itu berada di mana? Kalau fungsi anggotanya seperti ini. Nah, jadi ini kalau kita hati-hati memahaminya kan kadang bisa tertipu ya. Tertipu. Nah, sekali lagi berdasarkan dari yang diketahui pada contoh ini, yang bisa kita cari pertama adalah mencari yang belum keceplosan ya. Pertama yang bisa kita cari adalah mencari nilai fungsi dari si f guna sama A dalam Y. Nah, ini ya. Yang kedua adalah mencari inverse dari himpunan samar B dalam X ya. Dalam X. Bagaimana sih cara mencari inverse-nya? Coba perhatikan. Kenapa saya Ibu berikan jawabannya ya kenapa sih Bu jadi seperti ini? Nah ini, jadi seperti ini jawabannya. Kita bikin runut lagi. Nih ya. Kita hapus dulu ini supaya kita terus dulu.
Ya, yang kedua adalah mencari plus dari himpunan samar B. Gimana yang tuliskan di sini? Ini mana? Dia berada dalam apa? Dalam ini kan kalau itu kan berarti kan kebalikannya nih ya. Ini menjadi terus berarti dalam ya. Karena dalam ya berarti apa? Berarti kita fokuskan bahwa ini kan kita ambil nilai semesta X ya. Nah, berdasarkan definisi yang diberikan semesta X kan ada 1 sampai 6. Kita lihat definisinya diberikan kan 7 ini diperoleh dari 2. Semua ya ini ya. X-nya jadi kita tulis ini 1, 2, ini 3. Ini 4 sini 5 ini. Nah, sekarang untuk X-nya 1 nih ya. Nah, ini kan untuk X-nya kira-kira berapa nih isinya? Nih. Berapa sih isinya ini? Coba, siapa bisa menandakan sana? Untuk X-nya derajatnya adalah, kamu bisa melihatnya. 1 ini kan di definisi fungsinya menghasilkan 7 ya. 7 derajatnya berapa sih dibagi sama B? Derajatnya adalah 0,3. Jadi sini tertuliskan adalah 0,3 seperti itu. 2 bagaimana? 2 kan juga menghasilkan 7. 7 itu memiliki dari anggotaan adalah 0,3. Jadi sini kita tuliskan 0,3. 0,3. 3 ini kan menghasilkan 9. 9 derajatnya adalah 0,9. Nah, 0,9. Kemudian 4, 5, dan 6 ini menghasilkan 10. 10 ini derajatnya adalah 0,5. Berarti kan untuk X-nya 4, 5, 6 ini derajatnya adalah semuanya sama, yaitu 0,5. Seperti itu. Nah, ini dalam X ya. Jadi kalau kita tulis fungsinya lagi kan ini kan berarti fungsi X-nya itu adalah ya kita balik ya FY ke nah seperti ini. Makanya berarti menjadi dalam isi F itu berarti memiliki ya. Jadi kan di-inverse kan ya, di-inverse kan kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Panahnya. Nah, seperti ini. Apakah dimengerti ini? Ini dasarnya. Izin bertanya, Bu. Kan, Diva. Ini kan bahas tentang fungsi ya, Bu. Mungkin Bu dalam kasusnya itu ada nantinya fungsi komposisi, Bu, untuk yang himpunan samarnya, Bu.
Oke, komposisi ya. Nah, baik. Jadi kan perluasan dari soal ini kan contohnya kan sudah berupa diskret ya. Dengan S tertentu dan Y tertentu kan diberikan definisi seperti ini. Nah, perluasan dari soal ini adalah kalian nanti kita juga fungsi yang diberikan itu adalah berupa fungsi yang kontinu ya. Fungsi kontinu. Jadi tidak selalu kan sudah punya buku si apa nih Susilo adalah punya bukunya. Situ ada contohnya mengenai fungsi yang diberikan dia berfungsi yang kontinu ya. Jadi misalnya kan ini kan diberikan kan dua himpunan samar A dan B ya. Dan fungsinya kan dua nih X dan Y. Tidak selalu bahwa nanti fungsinya itu lebih bisa satu saja ya. Misalnya kan kayak soal contohnya yang nomor 14 di halaman 83 ini, dia itu kan diketahui nih himpunan samar A-nya kan hanya satu saja. Himpunan samarnya hanya diketahui satu saja. Ini kan diketahui dua ya. Nomor 14 itu diketahui himpunan samarnya hanya satu saja, yaitu himpunan samar A. Kemudian pemetaannya adalah ada dua pemetaannya. Ada dua pemetaannya dari X dan Y. Bentar, Ibu fotokan Yuna soalnya. Bentar. Nanti kita share di grup. Kita bahas. Supaya bisa memperjelas apakah dia berkomposisi tidak ya. Kita share dulu ya. Kita coba kerjakan sama-sama ya soal yang tadi. Supaya lebih paham realnya. Ibu download dulu sebentar. Ya, kita perhatikan potong saja ya. Nah ini ya. S.
Ibu ini salah. Bentar ya. Ibu ini salah pencet. Nah, lihat ya. Nah, perhatikan apa yang diketahui ini. Kita kerjakan sama-sama ya. Dibuka Word dulu. Pertama, yang diketahui apa? Diketahui himpunan samar A-nya ya. Diketahui himpunan samar A-nya. Ini menulis agak lama ya. Himpunan samar A. Ini. Nah, ini kan sama dengan panjang tuh ya. Ibu tulis titik saja supaya mempercepat ya. 0,4 ini 1, kemudian tambah dan seterusnya sampai berapa tuh? Sampai 0,5 ya. 0,5 untuk X-nya 5. Nah, itu dia perhatikan sekali lagi dalam bilangan real. Ada bilangan real. Real simbol. Mana sih real? Nah, ini ya. Ya. Kemudian apa yang diketahui? Diketahuinya adalah pemetaannya ya. Pemetaannya dari mana ke mana ini? Pemetaannya adalah dari si himpunan bilangan real ke lagi ya. Nah, ini dengan ada dua. Nah, ada dua ya. Dengan si yang pertama itu adalah si F ya sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2. Kemudian pembentukan berikutnya adalah jadi satunya pembentukannya berupa fungsi G ya, pembentukan G sama juga tapi sama ya dari bilangan real ke bilangan real lagi tapi dengan fungsi yang berbeda yaitu Gx sama dengan X tambah 1. X tambah 1. Nah, sekarang coba kalian perhatikan berdasarkan yang diketahui ini saja ya, berdasarkan yang diketahui ini dengan prinsip perluasan, nah, ya. Dengan prinsip perluasan, apa yang bisa kita cari?
dari sini. Dan bisa menganalisis kira-kira apa yang bisa kita cari. Apa yang kita bisa cari. Jawabannya apa pertama? Beda ya. Tadi kan contoh soal itu kan dia diketahui dua semesta X dan Y. Karena diketahui dua semesta ya, di dua semesta, makanya kan fungsi yang diberikan bukan ada dua variabel, yaitu dari X ke Y ya. Dari X ke Y, kemudian juga diberikan dua himpunan samaran, yaitu himpunan samaran A dan B. Nah, soal ini itu hanya diberikan satu himpunan semesta saja bersama A, kemudian ada dua pemetaan ya, pemetaan F sama pemetaan G ya, di mana masing-masing pemetaan ini kan sama nih ya, dari sama-sama dari himpunan bilang real ke himpunan real juga, tapi dengan fungsinya berbeda. Nah, dalam menggunakan prinsip perluasan, kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan soalnya dari ketahui ini, Mbak Nisa? Yang pasti apa? Kita mencari siapa? Yang bisa kita cari? Dan GA-nya, Bu. Fungsi dari persamar A ya, benar. F di sini. Nah, ini ya. Ini yang bisa kita cari. Nah, dalam apa ini? Ingat, selalu ada kata kuncinya pakai dalam ya. Dalam apa ini? Dalam. Iya, benar. Dalam pun bilang real. Ini kan karena coba lihat fungsinya. Jadi kan fungsinya kan dibedakan ada dua himpunan semesta, ya. Itu dari A, dari himpunan samar yang semesta X dan Y. Maka kan harus kita bedakan yang mana dalam X, yang mana dalam Y. Bukan kalau yang ini kan semestanya kan hanya satu saja, yaitu apa? Himpunan bilangan ini ya. Jadi pasti semuanya nanti itu adalah dalam real semua, himpunan bilangan real. Jadi mungkin misalnya real atau A itu tidak, karena himpunan semestanya hanya satu, yaitu dalam himpunan bilangan real. Maka kan dituliskan juga seperti ini ya. Nah, ini kita cari. Apalagi yang mungkin kita cari selain ini, apalagi selain ini? Lagi yang bisa kita cari selain ini berdasarkan diketahui dari soal. Kan lihat. Kenapa Rizky? Fungsi G-nya, Bang. Iya, fungsi dari si G-nya ya. Berarti ibaratnya kita ubah saja dulu ya ini yang yang ini kan baru dari pemetaan yang fungsinya ya untuk yang himpunan sama A. Nah, yang G kan belum. Nah, berarti fungsi kita cari hal tersebut. Nah, kita garis saja ini menjadi fungsi G-nya ya. Nah, apakah sudah cukup? Sampai sini saja. Lagi yang bisa kita cari dari yang diketahui soal ini? Adakah yang lain? Adakah yang lain? Reverse-nya tidak mungkin kita cari ya? Halo? Apakah inverse-nya tidak mungkin kita cari? Tapi nanti dalam bilangan real juga, Bu, inverse-nya. Iya. Nah, kita cari ini dulu ya, nanti kita terus lagi. Penyelesaian, kita coba cari yang awal dulu. Nah, coba mencarinya, ada yang tahu? Berarti bagaimana ini? Berarti kasih kita tuliskan apa? A ya.
dulu. Apa nih menuliskannya? Apakah Ibu nulisnya kayak tadi atau bagaimana nih? Pertama-tama apa sih bentuk kelas ini? Kita harus menuliskan dulu ya. Maaf. Nah, sebelumnya itu kita tuliskan dulu ini apa sisi dari ini ya. Tabel silahkan ya. Membuat tabel. Misalnya kan untuk X-nya berapa kan nilainya sekian ya. Artinya apa? Tuliskan di bawah nih. Ini. Biasanya ya, menuliskannya itu adalah seperti ini. Ini kan apakah S-nya ini bisa kita tentukan baiknya? Tidak nih. Jawabannya adalah apa? Jawabannya halo, ada suara. Kita buat tabel saja dulu. Fx kolomnya ini X-nya ini ya, lambat X-nya banyak. X-nya lebih banyak. Misalnya kita ambil dari 6,3 misalnya. Ini negatif 1. Sini 0. Sini 1, sini 2, sini 3, dan seterusnya. Ini fx-nya ya. Ini fx-nya. Berapa ini jawabannya? Berapa ini? 9. Sini berapa? 4 ya. 4, sini 1, sini 0, sini juga 1 ya, sama ya. Dan seterusnya. Nah, seperti yang kita waktu menggambar fungsi keanggotaan itu ya, fungsi keanggotaan yang menggunakan interval yang berupa fungsi kontinu, maka kita bisa menuliskannya itu dalam bentuk samar kayak samar ani dalam bentuk ini ya, dalam bentuk seperti nah. Nah, ini ya. Ini kan kalau kita artikan definisi fungsi kan seperti ini ya, ini artinya seperti ini.
Lalu bagaimana kita ingin menuliskan di sini? Harus dituliskan di sini dalam melistrasikan apa sih isi dari yang fungsi dari purna sama A ini. Di bawah ini apa nilainya? Ibu tuliskan. Nilai X-nya atau Fx-nya? Nilai apa? Nilai dari FS. ya Fx-nya ya. Nah, misalnya sini ibu tuliskan ini bisa kita menggunakan istilah itu sebagai representasinya saja ya. Nah, kemudian nah sini misalnya 9. Banyak nih. Nah, 9. 9 kan berarti apa? 9 kan misalnya sini 9 kan berarti coba perhatikan nilai X-nya kan ada 2 nih ya. Ini ya berapa sih? Ini yang diambil adalah yang diambil adalah 3 atau min 3. Kan ada 2 nih ya. Tiga atau min 3 ini? 3. 3. Nah, karena kan ini yang lagi untuk misalnya di sini bisa mau gini kagak kayak tidak teratur kayak gitu kan nih. Misalnya kita ambil X-nya misalnya nilai 4. Berarti kan ini kan diambilnya berapa nih? Kalau 4. Berarti sini adalah Ibu salah kan nih? Ini 4 lah harusnya. 4 lah. Ini kan nilainya adalah 2. Ya. Nah, ditambah. Kalau misalnya ini menjadi 1, maka yang diambil adalah 1 ya. Nah, ini. Tambah. Dan seterusnya. Nah. Ada yang mengerjakan seperti ini, silahkan. Ada juga misalnya kalian ubah ini ya, misalkan ingin Y-nya yang beraturan nih. Misalkan dari Y-nya 1, kalau misalnya untuk Y 1 berapa nilai X-nya ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Berarti kan kalau kita ingin ubah menjadi ingin beraturan si Y-nya dari 1, berarti sama dengan apa nih? Kalau kita mencari nilai X-nya saja, berarti sama dengan apa nih? Berarti kalau ini kan ibarat kan Y ya, Y kan sama dengan X pangkat 2. Kan kayak gini, X pangkat 2. Kalau Ibu ingin mencari X-nya saja, akar Y lah, Bu. X-nya kan berarti sama dengan akar Y, benar. Nah, akar Y. Nah, jadi kalau kalian ingin memasuk lebih tertera lagi, bisa seperti ini caranya. Ini copy saja dulu. Ini ya. Nah, saya ingin kalian ingat lebih rapi lagi, saya nomor dari Y-nya misalnya negatif 4 misalnya. Mungkinlah dicari. Negatif 4 Y-nya. Mungkinlah.
Mungkin tidak. Tidak, Bu. Mungkin ya. Makanya kan kalau untuk wilayah yang daerah negatif itu tidak mungkin ya, karena kan ini pangkat 2. Pangkat 2 kan selalu menghasilkan yang positif. Jadi kan tidak mungkin nih kalau kita ambil Y-nya yang negatif. Jadi mungkin itu nilai Y itu dimulai dari berapa? Jadi dimulai dari berapa? Dari 0 ya. Ya, 0. 0 berarti berapa? X-nya juga 0 ya. 1 berapa? 1 tetap sah. 1 nih ya. Kemudian kalau misalnya Y-nya itu berapa? Akar 2. Ke sini nulisnya adalah akar 2 ya, dan seterusnya ya. Gimana? Akar 2. Kalau Ibu nuliskan 3, berarti kan jawabannya sini adalah akar 3 ya. Berarti kan silakan kalian di kalkulator ada berapa nilainya akar 3 itu. Kemudian kalau kita nilainya berarti nilai X-nya adalah 2. Kemudian kalau 5 berarti akar 5 dan seterusnya seperti itu. Sini 6 Bang, berarti berapa? Bisa kalian lebih sederhanakan, kalau bisa disederhanakan silahkan ya. Ini menjadi salah di sini. Ini. Nah, akar 6 dan seterusnya nih ya. Jadi menuliskan ini pun bisa seperti ini caranya ya. Nah. Untuk X-nya 1 ya, untuk Y-nya 1 dalamnya. Nah, kan tidak mungkin kita teruskan sini adalah juga 1. Untuk Y-nya 2, kita teruskan adalah akar 2. Dan 3 sini, maka sini adalah derajatnya adalah yang 0. Nah, itu seperti bedanya. Jadi bedanya adalah kalau dalam pada soal yang pertama tadi kan, soal yang pertama tadi sudah diketahui kan ini definisi fungsinya, yaitu untuk kalau X-nya 1 dan 2 kan nilai fungsinya adalah 7 dan seterusnya ini ya. Nah, sedangkan soal yang tadi itu kita perlu cari dulu ya nilai fungsi, nilainya itu berapa aja saja sih untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat nih ya. Kemudian sudah kita jabarkan. Saya kan kalian tetap ingin menggunakan ya, ini juga tidak masalah. Untuk x-nya ini kan berarti kan nilai y-nya kan seperti ini. Kemudian kalian mau ubah, misalnya kan mau kalian ubah menjadi x sama dengan akarnya pun silahkan, tidak masalah juga ya. Sama saja artinya. Nah, ini kan supaya yang bawah ini kan supaya lebih rapi saja dari yang terurut ya, ibarat dari ini. Tapi namanya selagi ini kan representasi saja, tidak
Ini kan kalau kita tuliskan karena jadi fungsi konjugal sangat banyak sekali ya kemungkinannya, makanya kan saya kita tuliskan titik-titik saja. Tidak perlu kita tuliskan semuanya. Jadi boleh seperti ini penulisannya, cukup diwaktukan seperti ini. Pakai titik-titik seperti ini ya. Gimana ditanyakan kah nih setelah tulisan soalnya seperti ini? Izin bertanya, Bu. Ya, nama. Mohon izin bertanya mengenai F himpunan samara A ini, apakah maksud Ibu untuk di bagian atas itu derajat keanggotaan derajat fungsi keanggotaan Iya, untuk 3 dalam himpunan itu, Bu? Oh iya, Soprajim benar. Ibu terlupakan ini. Benar, Ibu ini tidak melihat. Ibu ingatan fungsi. Ya, terima kasih Rames koreksinya. Bentar ya, Ibu tuliskan dulu ya. Mana tadi? Ibu terlupakan, rasa apa ya? Bentar ya, sini 2. Oh iya, mau Ibu keliru. Ibu lupakan yang ini dia nih. Tambah. Tambah. Ya. 0,6 3 0,1 4 tambah oh iya, seperti ini. Maaf ya, Ibu. Kenapa melupakan fungsi awalnya? Bentar dulu ya. Ibu mau izin sebentar, mau mengambil minuman dulu bentar. Ya, ulang sebentar.
ini rupanya. Nah, jadi benar ini Bu ralat dulu. Jadi kan bedanya tadi kan kalau yang di contoh yang awal sudah diberikan definisi fungsinya, yaitu misalnya x-nya 1 dan 2 kan nilainya adalah 7. Untuk x-nya 3 kan nilainya adalah 9, nilai fungsinya 9. Kemudian untuk x-nya 4, 5, dan 6 nilai fungsinya adalah 10. Nah, sekarang bedanya adalah di sini dia itu hanya masih berupa fungsi. Jadi kita sendiri yang membuatnya ya. Nah, di sini, nah benar ini karena ini sudah ditentukan nih ya. Karena kita ingin memetakan si himpunan samar A ini, di mana sini disebutkan, ini kan X-nya ini kan ada dari 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Berarti apa? Yang kita lakukan di sini, ini kan kalau kita nilai fungsi kan seperti ini ya. Sekian nih nilainya X-nya. Nah, berarti untuk yang sini, logika ini ya, hapuskan dulu. Nah, apa yang perlu kita tuliskan di bawah ini? Kalau berdasarkan diketahui ini, ada yang tahu nih? Berarti apa? Karena dia itu kan himpunan kan dari bilang real ke bilang real ya. Berarti sini apa yang dituliskan di sini? Apa yang dituliskan di sini adalah yang tahu kan nih? fx tadi kan Apa? Apa Fikri? yang fx sama dengan x kuadratnya tuh Bu. Ya, x sama x kuadratnya ya. Berarti sini berapa yang kita tuliskan di sini? Pertama kali adalah satu ya. Bu. Oh, benar. Sekali lagi. Kemudian berikutnya adalah 4. Benar. Berikutnya adalah 9. 9. Berikutnya adalah 16. Benar. Berikutnya adalah berapa? 25. 25. Apakah bisa kita tambahkan lagi? Jawabannya apakah kita tambahkan lagi? Jawabannya Tidak adalah lah, Bu. apa? Apa Rizky? Tidak lah Bu. Tidak. Nah, ya Fikri tidak. Karena sudah ditentukan ya. Mama Ibu terlupakan ini. Nah, ini. Karena sudah ditentukan dari awal, walaupun dia ini kan fungsi countingnya ya, tapi sudah disebutkan di sini, ditentukan pada samarnya itu kan ambil 5 ya nilai X-nya ini ya dalam R ini, itu dari 1, 2, 3, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. Ya, jadi kita fokusnya ini saja ya. Kemudian kita balik ke sini karena ini terbatas ya. Hanya itu kita tuliskan sini nilai A1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Ya, 5 ya. Tidak usah yang ini. Itu saja. Ini adalah apa tadi? Oh, tadi adalah semua nih. Ini ya. Jadi dia satu nilainya 1 dan X-nya itu nilainya adalah 9, untuk X-nya nilainya adalah 16, untuk X-nya 5 kan nilainya adalah X-nya adalah 25. Ini tidak perlu lagi ya. Nah, sekarang berarti gimana nih? Ini
Harus bawah jadilah. Lebih. Nah, ini ya. Nah, sekarang apa sih derajat anggota untuk yang nilai si fx-nya 1? Itu berapa derajat anggotanya? Derajatnya di sininya ya. Ya. Ini kan fx-nya 1 kan dihasilkan oleh x-nya 1 yang bacanya kayak tadi ya. 1 ini kan derajatnya berapa nih? Adalah 0,4 ya. Berarti 0,4. Kemudian untuk fx-nya 4 kan dihasilkan oleh x-nya 2. 2 ini kan derajatnya adalah 0,6. Berarti kita tuliskan 0,6. Kemudian untuk yang fx-nya 9, kita diperoleh dari x-nya 3. 3 itu kan derajatnya adalah 0,9. Maka kita tuliskan 0,9. Kemudian untuk si x-nya 16 dihasilkan oleh x-nya 4 ya. Di mana derajatnya adalah 0,1. Kemudian untuk fx-nya 25 dihasilkan oleh x-nya 5. 5 ini kan derajatnya adalah 0,5. Maka sini kita tuliskan 0,5. Nah, ini jadi jawabannya ya. Ini adalah contoh fungsi yang satu-satu nih ya. Kita tulis satu-satu. Ya, sepakat 2 ini. Tapi kalau S2 kuadrat kan kalau dia itu kan ini kan dijabarkan di materinya. Kalau dia berupa fungsi atau pemilihan satu-satu, maka fungsi ketersampaian tersebut menjadi lebih sederhana ya, karena tidak perlu kita banding-bandingkan lagi dengan anggota yang lain. Langsung itu saja nilainya. Di sini ditanyakan kah? Maaf ya, Ibu Budi tidak lupa nih, Ibu Budi tidak usah ini kita tuliskan sini ya. Nah, Ibu terlupakan. Ada yang tanyakan dulu Mas ini? Ada yang tanyakan? Bisa jelas? Ya. Berarti yang berikutnya bisa ya mencari GA-nya ya. Tinggal kalian sama langkahnya ya. Mencari GA kan berarti. Coba kalian kerjakan dulu mencari GA-nya bagaimana. Masing-masing waktunya 5 menit saja ya. Ini bagian pertama. Ini bagian mencari dalam R. Nah, sekarang berikutnya adalah mencari GA dalam R. Kalau kalian kerjakan dalam waktu 5 menit saja, yang sudah silakan posting di WhatsApp group ya. Akan dikerjakan, Ibu tunggu sampai jam 11.22. Akan dikerjakan. Mohon maaf Ibu, fungsi GA-nya nanti seperti apa? GX-nya fungsinya Tambah 1. Terima kasih Bu.
Baik, kita lanjutkan ya lagi karena sudah banyak yang sudah menjawabnya. Beberapa ya. Ini fungsi ini kan GX-nya adalah X tambah 1 ya, berarti seperti ini ya. Ya. Ya, 2. Oke. 3, 0,16. Nah, ya. Oke ya, semuanya sudah benar ini jawabannya. Oke. Ya. Nah, sederhana ya. Nah, ya. Ya, benar. Baik, karena sudah benar semua, berarti sudah paham nih ya cara untuk mencari fungsi perluasan, yaitu mencari fungsi yang FA dalam R dan GA dalam R ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita juga bisa mencari nih? Nah, sudah selesai dia. Apakah kita juga bisa mencari si inverse-nya ya? Si yang bisa menjawab ini? Boleh. Nih ya. Ini silahkan. Ya, ada bisa menjawab nih? Apakah kita juga bisa mencari inverse-nya dari pemetaan tadi ya? Si A ini kan dia tuh kan dalam ini kan diketahui bersama A ini kan dalam R ya. Nah, sedangkan kan ini pemetaan itu kan dari dia tuh kan diri sendiri juga ya. Dari real ke bilang real juga. Nah, sekarang kita ingin mencari inverse-nya itu apakah bisa memungkinkan kan kita mencari inverse-nya atau bagaimana? Nah, ini Ibu jadikan kalian R ya untuk tugas hari ini. Apakah bisa nih kita mencari seperti ini? Nah, kalau misalnya bisa, silakan jawab. Kan seperti ini caranya ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, itu alasannya kenapa? Seperti itu. Nih, ini PR mikir ya. Nah, ini untuk PR mikir. Nah, sekarang waktunya ini sebentar lagi mau. Ini kita kan sampai jam berapa nih? Sampai 11 berapa? 11.40. Mulainya jam 10 deh. Oh iya Bu, 11.40 Bu. Ya, 11.40 ya. Ya, jadi ini yang mau Ibu teruskan ke materi berikutnya dulu ya. Untuk mengisi waktunya. Kenapa ini responding dirimu?
Responding. Ya, lagi gangguan. Masih saving dia. Ya, lanjut ya, mohon maaf. Kita teruskan lagi. Nah, ini ya. Teruskan lagi mencari satunya adalah ukuran kesamaran. Ibu dia bisa on kamera dulu. Ukuran kesamaran. Nah, di sini kan dari himpunan samar pun ada ukuran yang isi di sini adalah istilahnya ukuran kesamaran, yaitu seringkali disebut dengan entropi, adalah ukuran atau indeks yang menyatakan derajat kesamaran himpunan samar tersebut. Notasinya seperti ini ya, ukuran kesamaran ini nilainya itu adalah berupa interval dari 0 sampai 1. Nah, di sini katakan bahwa ukuran kesamaran dari himpunan samar didefinisikan sebagai suatu fungsi atau pemetaan ya dari fungsi fx ke intervalnya adalah 0 sampai 1. Di mana fx adalah kelas semua himpunan samar pada semesta X. Nah, ini. Dan pemetaan ini pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya agar dapat mencerminkan ciri-ciri ukuran kesamaran. Nah, adapun syarat tersebut sebagai berikut. Pertama, kalau misalnya ukuran kesamaran nilainya itu nanti diperoleh 0, artinya itu adalah himpunan samar tersebut berupa himpunan gas. Kalau dia itu bernilai 1, ya, maka artinya adalah jika A itu adalah himpunan yang paling samar. Ini ya. Yaitu dengan derajatnya adalah 0,5 untuk setiap X anggota himpunan semesta X. Kemudian, jika himpunan samar A itu kurang sama dari himpunan B, ini kita bisa tuliskan sebagai berikut ya. Ukuran samar dari himpunan samar A itu kurang dari sama dengan
kurang samar dari himpunan samar B. Menurut seperti ini. Ini kurang samar. Ini himpunan samar A dikatakan kurang samar dari himpunan B atau B lebih samar dari A jika step X berlaku seperti ini ya. Kita perhatikan nilai derajat keanggotaannya seperti itu. Nah ini. Jadi membacanya itu bisa dikatakan himpunan samar A dikatakan kurang samar dari himpunan samar B atau himpunan samar B itu lebih samar dari himpunan samar A. Nah, memang ini agak membingungkan ya istilah-istilah tersebut. Kita pelajari pelan-pelan dulu. Kemudian lagi, nih ya, ingat syaratnya seperti ini. Nah ini. Kemudian lagi, bisa saja ukuran kesamaran dari dua himpunan samar tersebut adalah sama ya. Bisa saja terjadi seperti ini yang nomor 4. Seperti ini. Nah sekarang, untuk mencari si ukuran kesamaan tersebut tuh kita definisikan seperti ini caranya. Itu kan tadi kan dia adalah berupa suatu fungsi simbol seperti ini dari si f(x) nih ya, dia menuju ke arahnya itu kan berupa interval 0 sampai 1. Ini berikut ini. Itu nih ya, kalian perhatikan nih. Pertama-tama nanti kalian ambil nilai minimumnya dari sini ya. Nah ini. Di sini yang dalam yang terkait itu ada 1, kemudian kita kurangkan dari keanggotaan dari himpunan samar yang kita cari gabungannya ya antara himpunan samar A dengan komplemennya. Kemudian kita jumlahkan dengan derajat keanggotaan dari himpunan samar A digabungkan dengan himpunan samar komplemen himpunan samar tersebut. Nah, lebih memahami kita langsung contoh saja. Ini kan diketahui nih himpunan semestanya adalah X ya, yaitu dari 1 sampai 7. Kemudian diketahui ini ada dua himpunan samar A dan himpunan samar B. Namanya mengukur kan kita kan pasti diketahui dua himpunan samar yang minimal, diketahui minimal dua himpunan samar karena akan kita bandingkan yang mana nilainya itu lebih besar atau dia bahkan lebih sama saja. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus yang ukuran kesamaran ini tadi, nih ya, kesamaran ini maka kita coba jabarkan. Pertama-tama kita cari dulu kan ukuran kesamaran dari himpunan samar A dulu. Nah, berarti yang harus kita cari adalah kalau sini ada memuat komplemen, maka himpunan samar A ini kan kita harus juga mencari komplemennya. Ini, nah ini ya. Jadi pertama-tama kita cari dulu yang berkaitan dengan himpunan samar A. Ini kan tadi kan yang sudah diketahui dari soalnya seperti ini. Kemudian kita cari sendiri lagi kan komplemennya dan rumusnya kan seperti kemarin ya, bahwa kenapa untuk S-nya 1 dikomplemennya 0,7 karena rumusnya karena kan 1 dikurang 0,3 sehingga dipilih 0,7 untuk komplemennya dan seterusnya. Kemudian lagi lihat unsur yang ada di rumus ini. Karena sini ada gabungan, ada irisan. Jadi kita pun juga mencari gabungan dan irisan dari himpunan samar A dengan komplemennya. Dengan definisi yang sudah seperti pelajari pada pertemuan sebelumnya ya tentang operasi baku. Gabungan itu berarti apa? Maksimum atau minimum? Saya bisa jawab. Diambilnya adalah Maksimum, Bu. maksimum ya benar. Kalau irisannya adalah yang mencari menggunakan minimumnya. Setelah kita cari unsur-unsur ini yang berkaitan dengan rumus ukuran kesamaran ini, baru kita substitusikan ya. Nah, ini dijabarkan. Perhatikan. Agak panjang ya mencarinya, tapi nanti ada caranya lagi yang lebih singkat. Ini kita secara manual ya, panjangnya. Kita masuk satu ya, misalnya dari yang pertama. Ini kan untuk X-nya X-nya kan tadi kan ada sebanyak 7 ya. Yang untuk si X-nya kan ada sebanyak 7 ya. Yang 7. Maka kita pun juga menjawabkan sebanyak 7 S yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita perhatikan. Ini yang pertama untuk X-nya 1 ya. X-nya 1, maka sini menjadi 1, rumusnya. Kemudian 1 dikurang derajat keanggotaan dari himpunan samar A yang digabungkan dengan himpunan dengan komplemennya. Untuk S-nya 1 adalah berapa sini? Nih, 0,7 ya.
0,7. Berarti karena 1 kurang, maka akan menjadi 0,3 seperti ini. Lanjut. Kemudian kita ambil yang derajat anggotanya untuk yang irisan ya, yang untuk X-nya 1, maka nilainya adalah 0,3. Jadi kita tuliskan sini adalah 0,3. Maka ini hasil akhirnya adalah 1,0,6 karena kan ini 0,3 tambah 0,3 adalah 0,6. Nah, yang diminta adalah minimumnya nih ya, minimumnya maka kita ambil adalah 0,6. Nah, ini jadinya untuk yang ukuran kesamaan himpunan samar A untuk nilai X-nya adalah 1, nilainya ukurannya adalah 0,6. Dan seterusnya seperti itu langkahnya. Hingga nanti diperoleh himpunan akhirnya seperti ini ya. Nah, kan dikumpulkan nih dari X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, dari sekian ini baru kita ambil hasil akhirnya lagi. Kita ambil paling minimum lagi dari antara ini, yaitu 0,2 seperti itu. Jadi ukuran kesamaan himpunan samar A adalah 0,2. Ini jawabannya. Nah, begitu juga dengan ukuran samar B, sama langkahnya seperti ini tadi. Sama ya. Nah, tanyakan dulu sampai sini. Silakan. Kalau masih bingung. Apakah jelas? Ada yang ditanyakan sampai sini? Apakah sudah jelas cara memperoleh ukuran samar dari ukuran samar A? 0,2 ini. Ada yang bertanyakan? Sudah paham semua kan nih? Ya. Isi jeruk. Ada yang tanyakan? Jelas semua? Dari ulun jelas, Bu. Yang lain? Jelas Dari ya? ulun jelas, Bu. Bisa dipahami. Baik. Sekarang kita bisa mempersingkat ya cara ini supaya lebih sederhana lagi. Kan polanya, pola ini ya, coba perhatikan. Ini kan ini ya, hasil dari pengurangan ini yang 1 dikurang yang derajat keanggotaan dari yang himpunan samar A digabungkan dengan himpunan komplemennya ya, maka menghasilkan hasil yang sama dengan derajat keanggotaan untuk yang dari irisan ya, itu derajat keanggotaan irisan himpunan samar A diiriskan dengan komplemennya kan sama nih ya, coba yang ruas kiri ini pasti menghasilkan hasil yang sama dengan yang dari keanggotaan dari yang irisannya ya. Nah, emang benar seperti ini ya. Nah, kalau 1 dikurang ini kan berarti sama aja mencari secara logika nih ya, karena 1 kurang lo pastikan ini dia kembali ke sini ya, kembali ke irisan rumus ini. Makanya kan kita bisa pastikan rumus ini menjadi seperti ini. Menjadi apa? Apa bisa kita singkat menjadi apa? Menjadi 1,2 kalinya ya. Ya. Nah, kita bisa bersingkat lagi nih ya. Ini kan ketika mencari himpunan samar B, ini ya. Jadi rumusnya ini bisa kita bersingkat menjadi 2 kali ini. Nah, ini. Nah, jadi tidak perlu lagi kita mengurangkan tambahkan, cukup jadinya yang untuk berikutnya kita cukup mencari irisan saja. Tidak perlu lagi mencari gabungan karena sama saja ya hasilnya ya. Karena kan kalau 1 kurang dari derajat keanggotaan gabungan itu sama dia menghasilkan irisan. Sehingga kita bisa bersihkan rumusnya menjadi 1,2 kali derajat keanggotaan dari yang hasil irisannya. Sehingga jadi seperti ini saja cukup, tidak perlu kita mencari ini. Nah, bisa kita bisa sederhanakan lagi langkah-langkahnya.
Itu ya. Nah, sehingga diperolehlah himpunan samar B-nya adalah 0,4 seperti ini. Nah, karena si derajat si ukuran samar himpunan samar A itu adalah 0,2, sedangkan ukuran kesamaran himpunan samar B itu adalah 0,4, di mana kan posisinya itu kurang dari ini ya, maka dapat disimpulkan apa nih? Himpunan samar A itu kurang sama dari himpunan samar B, simpulannya. Atau dengan kata lain, himpunan samar B itu lebih samar dari himpunan B, seperti itu. Jadi sini tulisannya adalah ini Ibu tambahkan ini ya, ada tambah sama dengannya sesuai dengan ini. Apakah sama dengan atau tidak ini? Jawabannya adalah ini sesuai dengan ketentuannya. Berarti sini apa? Berarti sesuai dengan ketentuannya adalah kita ambil yang poin mana ini? Poin yang 3. Jadi kan kategori itu masuk dalam kategori ini. Nih ya. Nah. Berarti sini tuliskan ini ya. Nah itu. Lalu tanyakan dulu sampai ini. Waktunya sudah habis ya. 11:43. Tanyakan dulu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Karena sudah mendapat waktu Jumatan ya. Jadi kita akhiri dulu yang kita hari ini. Untuk tugasnya kalian silakan tadi ya. Yang ini tadi. Sekarang kalian kerjakan kelompok. Kita bisa mencari ini tadi. Nih ya. Mencari inverse-nya untuk masing-masing fungsi. Kalau misalnya tidak, terus misalnya jawabannya itu baik begitu tidak maupun iya, prosesnya harus alasannya ya. Nah itu. Kemudian untuk ukuran kesamaran, kalian silakan. Jadi ada 2 soal. Pertama kalian analisis yang ini tadi. Kemudian yang kedua adalah kalian buat sendiri ya konstruksi soal terkait dengan masalah ukuran kesamaran. Jadi yang ini nomor 1 nih ya, tugas pertama. Kemudian yang kedua adalah konstruksi ya, contoh dan penyelesaian terkait ukuran kesamaran. Itu ya, ada 2 soal. Kita tanyakan sampai sini dulu. Teman berapa hari ini? Teman 5 atau 4 hari ini? 5, Bu. Hah? Berapa? 5. Oh, 5 ya. Oke. Ini besar nih ya. Sudah jelas nih. Jadi ini kita tidak sempat membahas yang contoh yang kemarin ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa kita bahas. Karena waktu sudah habis, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di grup ya, tidak masalah ya. Silakan tanyakan saja. Jadi itu tugas tadi sebenarnya sudah Ibu sebutkan tadi ya, nanti akan Ibu share juga di WhatsApp grup. Maaf ya Ibu, tadi ada ketidaktelitian sehingga agak contohnya tadi itu yang pertama tadi. Terima kasih juga atas koreksinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.